Seketika beliau mau turun, itu tanpa ada kesadaran lagi dia turun aja. Tapi itu air nggak kedorong, nggak ambles kakinya karena air gitu ya. Nambah kali ya, pertama ya. Jalan di air, jalan di atas. Sampai itu tukang perahunya ngikut Pak. Makanya saya bilang anak-anak pesantren juga itu ada yang nama tapak sampai sekarang Karawang Bekasi. Dari muridnya itu ada yang sombong menyatakan bahwa bom yang jatuh di depan kita itu udah bakalan meledak. Mau diri ya. Akhirnya apa? Oke, tarik diri. Boleh sombong. Akhirnya apa? Allah yang gerakan. Habis pasukan ribuan orang. Rumpi, kita pulang bawa tawa. Duduk santai di atas teras, minum kopi hangat rasanya. Ngobrol santai tanpa batas, teras Rumpi tempat ceritanya. Indonesia negara hukum, berbeda budaya, tetap bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teras Rumpi. Di sini satu-satunya channel yang ngebahas tentang UMKM, sejarah, kesehatan, dan juga dunia pendidikan tentunya. Oke, bersama saya Babe Siba Maung dan Saya Dila Kumbara dan rekan saya. Saya Bang Asoy. Pada episode ini telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Abdul Aziz yang akan tentunya kita kupas. Siapa yang akan kita kupas? Yaitu almarhum al-maghfirah Kiai Haji Nur Ali tentang sejarah dan perjuangannya. Betul sekali. Oke, Pak Abdul Aziz, mohon maaf sekali lagi saya akan bertanya ya. Siap, saya akan eksekusi. Kupas. Saya kupas habis. Ya, siap. Pertanyaan saya tentunya pertama ya, ini kayak kita ngobrol-ngobrol aja seperti biasa. Boleh apa ya, kenalin kagak ya jati diri atau perkenalan siapa sih Ustadz Abdul Aziz itu? Gitu. Kemudian nanti tentunya setelah sudah dibuka habis sampai siapa itu Ustadz Abdul Aziz, langsung nanti kesibukan apa aja apa Ustadz Abdul Aziz ini sekarang yang sedang digeluti. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan ya, Teras Rumpi beserta para kru yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya saya memberikan biodata mungkin dia lebih paham lagi. Nama saya Abdul Aziz. Ya, keseharian saya sebagai pendidik atau guru ya. Alhamdulillah lama sebagai pendidik ya. Tahu sejarah, tahu cerita, semoga jadi inspirasi yang melihatnya di Teras Rumpi. biasanya. Seru. Mantap nih. Bang Soy, Bang Duna. Mantap banget seru ya. Ayo, silakan. Nah, ini untuk manggil abang aja kali ya. Boleh. Tahu kita manggil abang. Abang Ustadz. Bang Ustadz. Untuk Bang Ustadz nih, banyak mungkin yang belum tahu ya sebenarnya hubungan dengan keluarga almarhum Kiai Haji Nur Ali itu seperti apa? Alhamdulillah ya,
saya memang masih ada satu nasab keturunan beliau. Kalau dari silsilah kuat saya. Yang pertama mungkin saya punya kakek itu memang keluarga dari Haji Layu. Haji Layu. Jadi Haji Layu itu punya anak 3. Yang pertama Haji Gayar, Haji Anwar, sama Peng Minah. Oh berarti apa ya, almarhum almarhumah ini orang tuanya itu Haji Anwar. Haji Anwar. Oh berarti kalau dengan Pak Ustadz Abdul Aziz ini sepupu ya, apa ponakan atau gimana ya? Kalau dibilang mah Cicit. cicit tuh. Cicit. Iya, karena generasi ketiga. Cicit. Lanjut. Jadi alhamdulillah. Nah, mungkin ada nih dari teman kita juga yang sering kemari. Nah, jadi keluarga dari Peng Minah, Bang Dobleng tuh. Doblang. Doblang. Yang gondrong, yang gondrong. Nah, Cuma itu dia keturunan dari Peng Minah. Peng Minah, dia. Oh, berarti Ustadz Abdul Aziz ini keturunan orang tuanya ini, kakeknya ya? Iya, Keturunan pertama dari almarhum Kong Haji Layu. iya. Iya. Lanjut kan? Yang kedua itu dari Pengaji Anwar. Pengaji Anwar itu anaknya itu ya termasuk kayak Haji Nur Ali. Itu keluarganya. Mungkin kalau nggak salah, ya mudah-mudahan sih nggak salah. Ya. Ada 9 anak. Dari Kong Haji Anwar. anaknya Kong Haji Anwar. Iya, sekitar itu. Di antaranya tadi itu almarhum Haji Nur Ali. Iya. Dia anak berapa sih? Kalau nggak salah beliau anak yang kedua apa yang pertama kalau nggak salah sih. Oh iya. Antaranya itu ya. Ya, jadi keluarga dari Haji Anwar. Nah, kalau keluarga dari saya itu Haji Gayar anak pertama dari Haji Anwar. Jadi runtunannya banyak. Kalau dari Haji Gayar itu ada 5 anak kalau nggak salah dapat. Jadi dari Haji Gayar dapat 5 anak, dari Haji Anwar dapat 9 anak, kemudian Peng Minah kalau nggak salah dapat 3 kalau nggak salah. Oh. Nah, Pak Ustadz Abdul Aziz ini orang tuanya anak dari Haji Gayar, almarhum Haji Gayar, anak berapa? Anak pertama. Anak pertama, luar biasa. Anak Paling pertama. tua. Abang-abangan kali ya. Iya. Jadi itu ya. Jadi nasab silsilah dari Ustadz Abdul Aziz itu ternyata Cicit, ya. ini cicitnya karena di atasnya itu satu pukun yaitu almarhum Engkong Kempeng itu Engkong ya Haji Layu. Engkong Haji Layu. Engkong Haji Layu punya anak lagi 3. Ya. Haji Gayar, Haji Anwar sama Peng Minah. Peng Minah. Nah, Haji Anwar ini adalah anak kedua dari almarhum Kong Haji Layu. Ya. Yaitu diantaranya anak Haji Anwar adalah almarhum Almarhum Kiai Nur Ali yang kita kenal adalah pahlawan nasional atau dengan julukan Singa Karawang Bekasi. Nah, oke ya. Masih seputaran pertanyaan tentang ini ya almarhum ya. Siap. Ini dari kecil apakah sering diceritakan tentang Pak Ustadz Abdul Aziz ini diceritakan tentang apa ya almarhum gitu di keluarga? Alhamdulillah ceritanya luar biasa. Nah, sedikit boleh atau beberapa apa ya kejadian-kejadian yang Ustadz Abdul Aziz ini ketahui, bolehlah ya berbagi dengan kita, berbagi dengan netizen supaya mereka tahu. Kan sekarang ini taunya orang-orang almarhum adalah pahlawan nasional dan dengan julukan Singa Karawang Bekasi. Sudah gitu aja ya. Atau pendiri At-Taqwa gitu. Tanya begitu. Di balik itu Nggak tahu semua dalamnya. nggak tahu Cerita cerita yang lain ini bagaimana keadaan waktu itu, kejadian-kejadian yang
apa ya dialami oleh almarhumlah? Iya. Apakah ada kejadian-kejadian yang unik atau yang di luar nalar manusia? Kan ceritanya kan katanya yang sedikit seperti itu, ya bang ya? Iya, betul. Nah, ayo Sat, ceritakan. Oke. Sebenarnya menceritakan itu agak sedih ya, karena memang Kong Kiai itu orang yang karismatik ya, orang yang ditakuti, orang yang perlu disegani. Beliau memang dengan belajarnya saja sudah luar biasa. Nah, sebelumnya saya pernah diceritakan dengan keluarga. Semasa kecil memang Kong Kiai sama seperti kita belajar, ngaji ya. Memang ketekunan beliau itu sudah ada di umur 8 tahun. Masya Allah, luar biasa. Jadi udah ada Kelihatan. basic, Beda dengan basic. anak-anak yang lain gitu ya. Iya. Dari mulai hafal Quran, kemudian juga dia udah bisa menghafal, udah bisa baca huruf-huruf gundul. Walaupun dalam bahasa kita mungkin nggak paham, Awam kita ya. awam Betul, kita. gitu. Tapi terus berlanjut sampai besar, keinginan itu makin kuat, ya makin kuat sampai dia belajar juga di Mekah. Ya di Mekah, pulangnya dari Mekah ini cerita dari keluarga. Pulang dari Mekah, beliau mendirikan pesantren namanya Pesantren At-Taqwa. Nah itulah tumbuh dah. Nah, tumbuh sampai pada saat itu memang lagi peperangan antara Belanda dengan Indonesia. Jadi pada saat peperangan itu Kong Kiai jadi orang pertama. Nah, orang pertama yang beliau itu benar-benar memperjuangkan negara Republik Indonesia. Oh, jadi bukan orang pertama, maksudnya gini, jadi diperjelas ya. Artinya pimpinan perang itu gitu ya, atau Artinya orang panglimanya, maksudnya itu. Panglimanya. Nah, artinya dari pasukan-pasukannya itu memang dari muridnya semua banyak kan. Santri gitu ya. Kenapa dinamakan muridnya pasukan itu dinamakan dengan pasukan Hizbullah? Jadi artinya semua itu udah skema dari almarhum Al-Makburlah Khairul Ali. Iya, iya, pernah dengar itu. Pernah dengar nama apa namanya? Perkumpulan waktu perang melawan penjajah waktu itu namanya memang tentara Hizbullah. Iya. Gitu ya. Lanjutkan. Ya banyak kelebihan beliau. Karena beliau punya ilmu thariqat. Oh, apa itu Toriko? Wah, ini nih. Perlu diperjelas nih. Yang awam kan nggak tahu. Warga teras rumpi nggak tahu nih. Tarekohnya apa? Kita ulas dong. Makanya Ada penasaran. bener Bang Dudak. Iya, benar. Jelas. Artinya ilmu thariqat itu orang yang belum tahu dia udah tahu duluan. Oh, Kejadian-kejadian yang belum tahu dia pasti tahu. kejadian yang belum terjadi, tapi Al-Maghfirah sudah Udah tahu duluan. tahu. Maaf deh, Ustaz, kalau kata orang sekarang mak laduni bukan kayak gitu. Nah, Laduni ya itu ya. Terus kan laduna. iya. Jadi Jadi nah ini Bang. Atau laduni kayak semacam seperti itu. benar. Jadi kejadian-kejadian itu dia udah tahu. Sampai-sampai pasukan-pasukannya juga dia sudah mengetahui trik-trik di mana, perangnya di mana, terus kemudian dia harus sigah di mana. Itulah makanya Kong Kiai itu dibilang sosok yang karismatik ya, dia udah tahu. Oh iya. Sejarah-sejarahnya banyak cerita-cerita yang mungkin kita ungkit nanti. Nih saya dengar nih katanya waktu zaman gerilya melawan penjajah, bener itu mungkin dari apa ya tadi kelebihan Al-Maghfirah disebut tadi ilmu laduni gitu ya, Iya. Toriko, banyak mortir, banyak bom dan banyak granat yang agak meleduk. Gitu ya? Bener itu bener. Oh bener ya. Bener. Jadi nggak berfungsi ya. Iya. Nggak meledak. Meledak. Kenapa? Karena mungkin beliau itu memang satu ilmu ada. Ilmu yang paling penting. Nah, karena di dunia ini kan memang
yang kita pelajari ada ilmu. Iya. Nah, ilmu, ya ilmunya itu akan meluluhkan segala apa yang ada. Baik mortir, benda-benda apa bisa meluluhkan dengan ilmu. Iya, iya, iya. Nah, jadi ilmu itu memang kuat. Kalau kita ngapal kuat sampai kapanpun, sampai meninggal pun kita masih hafal terus. Karena itu ilmu. Makanya ilmu Kiai Nur Ali, kalau bahasa saya dari cerita guru-guru saya, kenapa kaum kiai itu sering didoain terus? Sering didoain terus, padahal ilmunya banyak, pahalanya banyak. Kalau kembali, kalau kata guru saya, air itu di gelas sudah penuh. Luber dah. Nah, pada saat dari jamaahnya, dari murid-muridnya mendoakan beliau, itu air makin lama makin luber. Lubernya itu akan jadi berkah buat kita semua. Oh iya, iya, kebagian semua. Kebagian semua, itulah keberkahan daripada ulama. Makanya saya bilang bahwa Kiai Nur Ali itu bukannya ulama, melainkan dia adalah sosok sebagai pejuang juga, dan juga sebagai sosok ulama besar dan juga wali. Wali Allah. Syekh gitu ya. Karena mempunyai karomah yang di luar orang alam. Ya saya di Babeh dulu Pak Ustadz ya, kalau soal Anda kalau membahas tentang beliau ya, Anda ini bukan asli Betawi sebenarnya, cuman Anda punya turunan Betawi Ciputat. Iya. Cuman ketika ngebahas beliau, melihat makanya Anda nggak merinding, punya kebanggaan tersendiri. Nah. Itu karena Anda belum pernah ya ketemu pun ya belum ya jauh banget ya. Tapi melihat karismatiknya itu punya kebanggaan sendiri Anda sebagai yang tinggal di Bekasi. Oh iya, iya, iya. Sampai-sampai beliau pernah ngaji ya, ngaji di bawah. Beliau kalau habis ngaji biasanya itu habis maghrib. Dulu belum ada mobil, pakai motor. Udah ada motor tuh kala itu ya? Ada. Ramping kali ya. Iya. Iya. Mobil kan langka. Nah, akhirnya apa? Pada saat ngaji beliau itu dia punya musola, kalau nggak musola apa masjid kalau nggak salah. Yang penting saya tahunya sekitar masjid lah dia. Nah, pada saat mau azan sekitar 5 menit, karena perjalanan antara Bekasi sampai di bawah itu kan luar biasa perjalanan. Namun dengan ilmu lebih cepat. Nah, yang kita herankan itu pada saat beliau naik perahu. Nah, karena posisi masjidnya itu ada di pinggiran laut. Nih, ini saya belum pernah dengar nih. Ini seru nih. Terusin. Di pinggiran laut. Seketika beliau mau turun, itu tanpa ada kesadaran lagi dia turun aja. Tapi itu air nggak tenggelam dia. Nggak ambles kakinya, Nggak ke dalam ambles air air. gitu ya. Ngambang kali ya. Ngambang. Pertama ya. Jalan di air. Jalan di atas. Sampai itu tukang perahunya ngikut bareng sampai di apa? Di masjid. Luar biasa, subhanallah. Pengajian kelar, bertanyalah tuh tukang perahu Tukang perahu tadi itu ya. dengan kiai. Yang lain belum nanya, dia udah nanya duluan. Apa kata dia? Pak Kiai, saya minta amalan buat bisa jalan di air. Bismillah aja, kata Kong Kiai. Nah, bismillah kelep. Ini buat teman-teman GS kalau kita nyikapi ini nggak bisa ada pakai akal deh. Iya. Orang kalau di luar yang pakai akal pasti mikir. Logika lah ya. Ini pakai iman ente. Ente kalau pakai iman, ente baru yakin. Bukan amin berarti ya. Kenapa? Ini levelnya udah apa tadi? Wali, syekh gitu. Nggak bisa. Oke, kembali lagi di teras. Tempe Bang Luna yang bertanyakan kali. Tapi ini sih penasarannya gini Bang Ustadz. Kan beliau ini jago banget ahli strategi. Benar. Perang. Nah, Anda belum dengar apakah beliau ini sama beliau ini pernah ikut pendidikan militer kah ataukah karena otodidak? Otodidak emang sudah harus tempur nih, harus terjun. Tapi kan beliau dengan ahli strategi sangat terkenal, Be.
Ustaz. benar-benar. Kalau boleh tahu apakah beliau ada tadinya ikut pelatihan militer kah atau tidak. seperti apa atau tidak saja? Iya, iya. Oke, kalau menyikapi pertanyaan itu, tadi kembali kepada ilmu ya. Ilmu. Beliau belajar di Mekah, di Indonesia, itu yang dia pelajari ilmu. Artinya ilmu itu pasti ada guru. Ya. Jadi semuanya itu kembali kepada ilmu. Nah, beliau juga memang dari masa beliau kecil sampai dewasa, yang dia pelajari ya ilmu. Adapun misalkan siapa gurunya, ya kita nggak tahu. Wallahu a'lam. Karena saya kembali lagi kepada ilmu. Nah, ilmu yang bisa memberikan, ilmu bisa membesarkan orang, bisa menjatuhkan orang itu karena ilmu. Ilmu luar biasa. Pertanyaan saya saudara. Iya. Kalau yang dulu kan jadi tentara rakyat dulu ya, ada pelatihnya lah. Kalau beliau kan langsung dengan strateginya kan terkenal luar biasa. Iya. Nah, itu mungkin tadi yang dibilang kata Ustaz ilmu. Kan tadi dibilang hal yang belum terjadi bisa dia udah Tahu udah duluan. tahu. Apa teh Toriko? Artinya strategi perang itu kalau orang punya hal yang kelebihan seperti itu, musuh mau datang dari belah lor. Dulu Lah, duluan tahu ya. udah tahu kapan enggak? Kita sekarang nih musuh belum nyampe baru rencana baru mau jalan, udah ninggalin di situ. Udah tahu. Wah, kita ngetan nih, aduh ngulon. Lah, butuhkan juga kalau ketemu gitu. Ya mungkin sebelum lanjut deh, kan Bang Ustaz baru minum. Ini boleh, ini Oke. Ini bukan baru lagunya pajangan, bukan aslinya Ya asli. kan? Siap, Ini ada siap. singkong goreng tuh ya. Iya. Ada kecucur juga. Kalau Iya. mau merokok kali biar lebih santai. Rokok aja kan. Ilok kita Di Bekasi kan ada kue cucur. Singkong rebus. Singkong goreng. kampus. Oke, begini. Sampai-sampai Al-Maghfirullah Kejidun Ali ini sampai punya julukan ya. Iya. Singa Kerawang Bekasi. Ini bisa kagak diceritakan kenapa sih beliau dapat julukan seperti itu? Oke. Untuk julukan itu biasanya nggak dari orangnya sendiri. Biasanya yang menjuluki itu orang-orang yang paham dan ngerti dan juga para murid-muridnya. Nah, artinya apa? Ngelihat sesosok beliau itu gagah. Ngelihat sosok beliau itu luar biasa. Jadi melihat dari sosoknya aja udah ketahuan. Kenapa beliau dinamakan Singa Kerawang Bekasi? Terus juga sampai belut putih. Kenapa? Karena memang perjuangan dia itu ya mungkin yang lihat, yang paham, yang ngerti. Oh ini sosok kiai begini modelnya. Dulu Pak Ustadz. Itu tadi Ustadz ini ngomong ada bahasa belut putih. Nah, Ada lagi nih. Belut putih itu kan satu ilmu yang waduh luar biasa. Kalau kata dulu mah ilmu orang zaman dulu Wah. di Indonesia itu belut putih ada. Tidak dengan di Amerika, di Iran, Ada. di yang luar gitu tidak ada. Tapi hanya di Indonesia Belut putih ini. belut putih itu benar itu. benar. Ceritanya, Nah, seru. Asal ceritanya seru. Pagi dipantengin biar pada tahu nih. dulu Kong Kiai sempat tangannya diborgol sama Belanda. Belanda. Pasukan semua udah siap untuk apa? Ngabisin Kong. Kiai. Karena sudah diborgol, Udah pasrah aja kalau kita udah emang ya. pasrah. Iya. Karena apa? Kelebihan Kong Kiai, keteguhan imannya, dengan izin Allah keluar beliau. Belut putih itu. Keluar. Dari Borgol tuh. Padahal pasukannya di belakang Belanda banyak. Banyak. Licin kagak bisa lah belut putih, licin lah. Dengan apa? Luar biasa. Dengan keberkahannya keluar. Semua juga semua memang kembali kepada Aroma ya. Itulah ada artinya. lagi satu lagi tuh ilmunya apa yang kelebihannya selain belut putih apa tuh? Apa tuh? Oh, gitu. Macan, Nah itu maksud saya. macan Simamau. Wah, Si Mamau. Artinya gini, kalau kenapa banyak orang menjulukan tentang Singa Kerawang Bekasi. Singa itu kan lambangnya, waduh, gagah.
Luar biasa. Siapa yang kenal? Siapa yang nggak takut dengan singa? Ya rimba. Wah, ini nih. Saya nggak takut Pak sama singa. Singa ini. Singa ompong. Singa ompong. Gigit kagak dinyot. Kameramen ompong. Jadi singa Kerawang Bekasi itu dijulukannya karena memang dijulukan oleh murid-muridnya, Muridnya. oleh pengikut-pengikutnya. Kenapa? Karena kalau dia turun, semua diam. Dia berjuang tanpa lelah, harus mendapatkan hasil. Itu Iya. namanya lah macan Kerawang Bekasi. Tapak tilasnya bagaimana? Sampai sekarang pun tapak tilasnya masih ada. Makanya saya bilang anak-anak pesantren juga itu ada yang nama tapak tilas sampai sekarang Kerawang Bekasi. Jalan kaki tuh. Jalan kaki. Perjuangan Kong Kiai masih ada. Iya, masih tetap dijalankan. Kan tubuhnya kebetulan dekat rumah aneh itu, Bre. Nah, Tugu. Iya, sehingga kalau lah tubuh Yang di mana? stadionnya. stadion. Belakang rumah saya. Iya. Itu yang di air mancur. Jadi perjuangan Kong Kiai itu yang pertama di Sasak Kapuk. Nah, yang kemarin dari Sasak Kapuk itu adanya di PTBS. Ini tadi yang rencana saya mau nanya, udah dijawab. Gua dulu aja. Duluan. Ustaz, itu saya mau nanya itu aturan ntar itu. Oh, gitu. Ya, tapi udah terusin ya. udah kebarang kebuka. Iya. Acar. Maka silakan. Ya. Nah, perjuangan Sasak Kapuk itu menyedihkan. Karena dari pasukannya itu ada yang sombong di situ. Nah itu, Pasukan katanya beliau. itu seperti itu, saya Iya. dengar infonya tuh. Jadi dari muridnya itu ada yang sombong menyatakan bahwa bom yang jatuh di depan kita itu nggak bakalan meledak. Oh, menyombongkan diri ya. Iya, menyombongkan diri. Abu. Akhirnya apa? Kong Kiai narik diri. Nggak boleh sombong. Akhirnya apa? Allah yang gerakan. Habis pasukan ribuan orang yang meninggal. Di Sasak Kapuk. Di Sasak Kapuk. Cerita ini saya pernah dengar dari orang-orang tua. Akhirnya sampai katanya rombongan tentara Hizbullah itu nguyur di kali yang dari Sasak Kapuk itu sampai ke utara, katanya baru pada naik. Benar itu benar. Bener itu. Dasar kali parit itu, Bre. Saking dia itu bom itu pada meledak lah dengan Dahsyat. sendirinya. Akhirnya pergi ngomong ke dalam ini, kata tentara di atas sudah nodong begini, kata apa itu Belandanya. Belanda. Iya. Baru begini, akhirnya pada nyiram. Berapa jauh itu ya? Makanya itu yang saya dengar, Itu. naik di sini katanya ini di kali Pisang Batu, kali Bencong tuh katanya Iya. pada naiknya di sini. Benar. Informasinya Benar. itu bukan informasi, cerita saya dengar seperti itu. Jadi pada kocar kacir. Gara-gara itu tadi Ya, ada yang sombong. kesombongan. Mending sombong. Bisa menghancurkan semuanya ya. Nah, Betul. makanya nggak boleh Sombong. Oh. Nah, ini Pak Ustadz kan sebagai cicit nih, apakah ada pesan atau amanah untuk meneruskan perjuangan beliau? Oh, gitu. Kalau saran saya mungkin ya, ini masukan ya. Kita punya ulama besar, karismatik. Ya, kunjungilah beliau. Karena orang yang selalu taat kepada guru, ilmunya makin bertambah. Walaupun dalam hal ini orangnya sudah tidak ada. Karena ilmu yang disebarkan itu dari beliau bukan makin sedikit, makin banyak. Jadi tadi saya sudah ceritakan bahwa ibarat air itu semakin kita doakan, semakin kita doakan keberkahannya jatuh ke kita, mengalir terus. Jadi jangan tinggalkan para alim ulama yang besar, karena dari beliaulah cerita-cerita itu timbul, cerita-cerita itu bangkit, kenangan-kenangan itu bangkit, ya. Jadi kita mengikuti suri tauladan orang-orang yang berilmu. Gini Stan, Al-Mafirlah itu kan ngebangun santren At-Taqwa Ya, betul? dari zaman Ganu udah ya. Kalau Ganu berarti udah Bahwa ya. Udah lama ya. Nah, tentunya Ustadz juga kan alumni dulu Ya. santren di sana ya. Ya, betul. Tentunya dulu kan masih keadaannya nggak semodern sekarang ya. Betul. Dulu masih tradisional gitu. Ya. Nah, pernah nggak ceritain
apa ya kejadian apa di masjid atau di menara ini yang pernah saya dengar cerita masih samar-samar belum jelas. Atau kejadian ketika hal yang aneh sama anak pesantren atau bagaimana, ada nggak cerita-cerita Ada. itu? Dan ceritakan juga dulu itu sebetulnya pesantren At-Taqwa itu tradisionalnya seperti apa gitu, Ustaz? Ya siap. Jadi dulu itu nggak seperti sekarang pesantren. Ngapalnya juga sembari berjuang. Jadi pada saat berjuang itu kita bikin barisan ke belakang. Ada 10 barisan di belakang. Iya. Itu pada ngapal. Orang antri berarti. Antri. Ada 10 apa 20 bari ngapal. Sembari ngapal. Nah, kalau ada Belanda nyebar. Ntar ngapal lagi. Tapi kalau ada yang salah, walaupun itu ada di 10 ujung, itu rotan sampai. Masya Allah. Coba. Kan rotan paling panjang segini ya? Iya, sampai kena. Cepat gitu. Nah, Ini berasa. Iya maksud saya orangnya di sini. Jauh gitu jaraknya. Bocah anak pesantrennya santrinya ada di ujung. Ngomong salah. Itu salah bisa capek. Iya. sampai. Jadi artinya ngapal sembari kita berbaris, muter, karena kan lihat lokasi. Karena situasi itu luar biasa. Belanda. Jeli ya berarti ya. Wanti-wanti kalau bahasa sekarang itu ya. Ya, artinya belajar itu nggak harus di mana saja, di tempat manapun kita harus bisa belajar. Sampai-sampai saya katakan tadi, ngapal yang salah aja bisa digebuk. Salah dari 10 barisan ke belakang, mungkin kalau kita sih nggak mampu kali ya. Apakah kedengeran kali ya? Boro-boro gebuk. Kalau dia kupingnya lebih dengar. Kenapa? Di ujung 9 belakang itu kalau salah kena. Berarti pendengaran tajam. Tapi memang salah satu julukan singa kan ya. Iya. Tajam dan Insting. Nah, banyak lagi ceritanya. Dulu ada memang Kom Kiai itu dia kalau zikir itu kan dulu masih masjid lama itu adanya di sebelah kiri. Yang sekarang gede itu. Yang sekarang gede, sekarang wah udah luar biasa. Udah ada. Kalau dulu kan masih ada kubahnya 2. Aduh, menara. Menara. Posisinya tetap di situ. Iya. Menara dulu. Jadi kalau sebelah kiri memang dari mulai jam 3 malam dia udah berangkat sampai subuh, sampai pagi dia zikir di situ. Keseharian beliau begitu, zikir dan sebagainya. Makanya orang yang banyak zikir itu menghilangkan dosa. Nah, Om Kiai gitu, zikir. Pada saat beliau mau sholat subuh berjamaah, kan jauh juga dari asrama putri ke asrama putra jauh lumayan. Ya. Kalau jalan kaki Iya. ya 15 menit ya. Iya. Sampai. Pada saat perjalanan keluar dari rumah, ketemu ceritanya tukang es. Tukang es dulu kan pakai drum. Enggak usah didorong apa ya? Didorong. Oh iya, Dorong. gerobaknya. Ya, ada 2 drum, isinya semua itu air. Artinya air sama es teh lah. Belum ada esnya belum. Baru air sama apa tehnya gitu ya. Karena kan posisi malam. Nah, ketemulah cerita kepapasan. Kok Kiai mau sholat subuh. Kepapasan. Apa kata Kok Kiai? Lu mau kemana subuh-subuh? Kata dia. Oh, jualan Kiai. Sholat dulu. Lu kayak sengke kata. Kalau bahasa orang dulu. Iya. Sengke lo bukan sholat dulu. Berbalik Om Kiai, ngambil batu kolar, tempungin Drumnya. ke drumnya. Hitungan menit itu es 2 drum habis. Habis laku. Padahal dia dikasih batu. Dikasih batu. Esnya juga belum ada lagi. Belum ada. Luar biasa. Esnya habis. Wallah, 2 jam. Besoknya karena dia memang keluar subuh, nggak ketemu lagi beliau. Apa sih? Aki-aki penjual es itu. Iya, Nyari lagi berarti besok. Nyari lagi. Aki-aki si penjual situ nyari lagi Ngom Kiai. Pengen ketemu lagi, pengen laris lagi. Kagak ketemu. Aduh. Rezeki dia. Nah, dalam belajar juga beliau itu ngamati murid-muridnya itu
matanya luar biasa. Sampai ada cerita muridnya itu dibagal pakai batu bata, bocor. Kenapa tuh Pak Ustadz? Ya mungkin karena hafalan nggak hafal. Ya, kemudian juga ya yang namanya belajar kadang-kadang kan tahu sendiri kan anak ya kurang kontrol. Ya, akhirnya mungkin bercanda dan sebagainya. Dibagal sama kiai sampai batu kolor gede. Akhirnya apa? Pas dibagal berdarah. Terus ada dari temennya laporan ke kiai, Pak Kiai, temen saya berdarah, palanya, parahnya sama kiai, diusap, hilang, Lukanya udah nggak ada. lukanya nggak ada. Luar biasa. Itulah cerita almarhum. Sat, begini Sat. Kita tadi ngomong bahaya, Iya. kayak radio rombeng. Kita minum dulu. Boleh. Kita minum juga Bang Asoy. Ini saya ambil buat Bang Asoy. Itu main bayar lu. Iya, saya juga minum. Omen. Men. Ya, siap. Itulah cerita Ini yang Bang Asoy sama Bang Duna mungkin minta Kopi, men. kopi. ini kita boleh ngerokok ya? Boleh. 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 Kopi. Kopi apa? Kopi apa? Indo kafe Air ada. kafe. Boleh. Air Kapal api. Hitam. Gandua berarti. Pak Ustadz, Air putih aja. aja. Oke. Dua, ya. Gitu ya. Jangan terlalu serius juga lah. Iya. Makanan coba dimakan nggak apa-apa. Makanannya. Santai. Ini ngomong-ngomong, katanya kepalanya suka ini ya ngebet apa sakit gitu ya? Saya dengar Tadi infonya. baru datang ngomong pakai pala. Iya. Betul. Nah, kalau sering sakit kepala, obatnya ini produksi dari Padepokan Simamaung. Nama obatnya minyak maung herbal serbaguna. Ini bisa buat penyakit sakit kepala, vertigo, sakit gigi, asam urat, encok, rematik, masuk angin. Pakai aja ini minyak maung herbal serbaguna. Waduh. Cukup dengan dioles saja yang keluaran Minyak roll on. Nah, ini yang tetes. Silakan Pak di sini Pak. Saya ini ya. Saya oles. Kemarin aneh lagi ini pilek parah, pakai itu alhamdulillah mantap enteng. Enak ini Berasa dioles ya? aja. Tinggal dioles gini aja. Iya berasa ya. Tuh. Angetnya berasa ini. Langsung. Nanti Jadi- siap dibungkusin. Jadi Iya. Bungkusin, Bang. jadi hilang penyakitnya, jadi pengen makan ini. Nah, Mana silakan. Cucur udah menunggu. ini makanan yang nggak pernah bohong. Terima kasih. Cucur. Jujur. Oh, jujur. Bukan awak ya, bukan awak. Benar. Kita sambil ngobrol, jadi sahabat awal di teras Rumpi, pokoknya banyak hal yang kita bahas tentang beliau hari ini. Jadi pantengin di YouTube-nya biar tahu sejarah Kota Bekasi. Iya. Ini juga setiap kali ada penayangan video-video teras rumpi kita akan selalu nanti diumumin pemenang giveaway. Makanya ditungguin sampai nanti episode nantinya. di episode selanjutnya atau nanti akan diumumin giveaway-nya. Caranya deh, biar dapat giveaway. Tulis di komentar yang bagus, Yang unik yang elegan, yang unik, beradab, sopan dan santun gitu. Dan membangun. Kritik boleh ya, karena itu kita butuh kritik dari rekan-rekan semua. Nanti yang paling bagus komentarnya akan kita pilih untuk mendapatkan giveaway. Teras Rumpi bagi-bagi giveaway. Iya. Saya sih kemarin umroh. Umroh amin. Jika mampu. Sedangkan kita kagak mampu buat umrohnya. Insya Allah. Ini kopinya. Bang Ustad mau sponsorin. Kali dalam tahun dari Takwa ada umroh. Amin. Kali aja kita diajak. Amin. Tapi Terima kasih Bang Omen. Ya. sebenarnya Oke, pertanyaan COVID udah nyampe, teh udah sampai, kita santai. sebenarnya pertanyaan banyak, Be. Ya. Cuman nggak tahu ngapa nih malam ini nih kayak berat banget ya. Oke, kalau begitu masih bersama kita di Teras Rumpi.
Begitu Bang Asoy, berat. Berat ngomong ini, emang belum ngopi kali ya. Saya dah yang nanya kalau Bang Asoy berat. Iya. Jadi begini Pak Ustadz, kalau kita bicara tentang apa ya, jasa, keunikan, kelebihan, karomahnya dari Al-Maghfirah Ali ini banyak ya. Tapi kan orang katanya banyak doang gitu. Tapi kan kita ada juga yang kita nggak tahu, Ustaz. Bisa nggak Ustaz ada sesuatu yang memang kita nggak tahu, barangkali Ustaz bisa menceritakan yang lazim orang itu suka cerita gitu. Yang nggak lazim itu banyak kan gitu ya. Nah maksudnya ada kagak apa ya yang tadi kita nggak tahu jadi tahu tentang cerita-cerita dari apa tadi Al-Maghfirah Sayyidina Ali. Ada nggak? Yang ceritanya nggak tahu. Ya, baik mungkin kala itu Ustadz sudah dewasa, apakah masih anak-anak, tapi dengar ceritanya gitu. Ini cerita keluarga ini, Bang. Cerita keluarga. Saya punya engkong. Ya. Jadi pada saat itu engkong saya meninggal. Tapi sudah wasiat beliau kepada anaknya. Kata engkong saya, ntar kalau gue meninggal, gue pengen sholatin sama kiai. Padahal pada saat itu pas meninggal dia tahu wasiatnya, langsung buru-buru ke rumah Kong Kiai. Pada saat perjalanan biasa, dulu pakai sepeda, nggak ada motor. Kontel kali dulu. Kontel biasa antara Pondok Ungu ke Ujung Harapan kan lumayan juga. Lumayan. Kontel mas ngajem dah. Sampailah beliau di rumah Kiai, beliau itu lagi kebek-kebek buku. Kebek-kebek buku pelajaran mungkin. Sampailah mengucapkan salam, terus disampaikan bahwa Kong Kiai, Kong Haji Gayar meninggal, pesan beliau, tolong nanti bisa disolatkan sama Kong Kiai. Apa kata jawaban Kong Kiai? Ya udah lu duluan, gue lagi nunggu orang, kata dia. Kalau nggak salah sih itu dari Belanda mau tanda tangan beliau. Saya nggak tahu, intinya katanya ada yang mau datang ke beliau, orang Belanda katanya, mau tanda tangan beliau. Pulanglah ceritanya utusan dari orang tua saya. Dia belum sampai rumah, itu Kong Kiai udah ada di rumah. Nyampe duluan. Sampai duluan. Luar biasa. Iya. Lebih bingung. Kalau zaman dulu kan belum ada jet pribadi, Be. Ya, Itu goreng belum ada ya. makanya di luar Nurul tapi lainnya dipakainya iman. Dia belum sampai, mungkin masih di Bungur kali ya. Kalau bahasa sekarang masih di Bungur. Itu Kong Kiai udah sampai di rumah. Udah bahasa berbincang-bincang lah. Kelar disolatin, dia langsung pulang karena nunggu orang. Pas pulang, yang mau nganterin nyari. Udah kagak ada lagi aja. Mana Kong Kiai katanya? Mana? Udah kagak ada lagi. Tahu-tahu udah sampai di rumah. Masa Allah. Luar Itu cerita keluarga. Nah, dan juga pada saat itu memang cerita yang kedua ini dari keluarga besar saya juga. Pada saat itu memang Kong Kiai lagi ada urusan sama aparat. Ya dia lagi diintegrasi di Polres kalau nggak salah. Memang dari keluarga saya banyakan orang aparat. Termasuk kemarin baru pensiunan dari polisi militer. Nah, jadi itu udah larinya ke cucu gitu. Iya. Yang bapaknya itu udah nggak ada. Nah, cerita itu pada saat Kong Kiai masih ada di Polres, ada yang laporan ke keluarga. Kong Kiai lagi di Polres, lo datang enggak? Singkat cerita beliau datang ke Polres, tujuan dan alasannya kita nggak tahu. Tahu-tahu itu Kong Kiai pas dia sampai, Kong Kiai langsung pulang. Artinya apa? Mungkin dalam hal ini ada orang yang mau menjamin beliau. Iya, itu tadi kali ya. Yang aparat itu ya. Iya. Karena memang dia pangkatnya luar biasa. Iya tinggi lah. Iya. Iya. Jadi ceritanya
ditanya juga, sempat ditanya beliau, lu anak siapa? Kata gitu. Saya cucunya Haji Gayar. Masya Allah, langsung tepak malah dia. Langsung tawa dia. Udah, dia paham. Kalau dia itu paham. Ya udah, lu urusin. Bahasa gitu. Langsung pulang Pak Kiai. Udah nggak ada halangan lagi Pak Kiai. Pulang udah. Iya, Nggak ada yang Langsung, halangan, langsung dia yang nanganin resmi. Nah itu cerita dari keluarga. Nah ini Ustaz nih. Waktu zaman Ustaz mondok, Ya. berarti Engkong Kiai kan masih ada tuh ya, belum meninggal ya? Beliau sakit. Oh lagi sakit ya? Nah boleh nggak yang pertama saya minta ceritakan dulu lagi Ustaz mondok, seperti apa sih gambarannya pondokan pesantren At-Taqwa itu? Oh gitu. Dari pondokannya, dari kalau di Jawa namanya kobong ya. Kobong, itu kobong. Nah, kayak seperti itu gimana sih gambarannya gitu? Apakah uang mewah seperti sekarang atau bagaimana? Kalau dulu kan, kalau yang dulu-dulu itu ya, itu kan nggak seperti pesantren sekarang, modern. Ada saung-saungnya. Kalau dulu memang kita itu tidurnya bareng. Kobong ya. Jadi misalkan ada 60 orang, bareng kita berjajar tidur. Oh, anu udah karena tempatnya mungkin kamarnya kayak aula begitu Wah, ya. iya. Jadi cuma digelarin karpet aja. Sejalan. Misalkan panjangnya sekitar 12 meter, udah semua berjajar tidur. Udah kayak sekarang kan di sekat-sekat kamar-kamar gitu ya. Sekarang kan udah modern. Ada asrama lah. Enak tidurnya juga. Terus bagaimana tuh? Itu dari tidurnya dah. Dari segi lain-lainnya apalagi dulu? Ya sebenarnya untuk metode pembelajaran sama ya. Seperti dulu dengan sekarang tidak ada perubahan. Namun kan yang membedakan itu ya sarana dulu dengan sekarang berbeda. Dulu kan katanya infonya anak-anak yang mondok itu udah kayak sekarang makan tinggal makan. Ya. Katanya dulu bener masak sendiri. Iya, emang masak. Nah iya itu maksudnya itu perlu diceritakan ini kalau begitu tuh. Dulu itu memang mondok itu kan luar biasa ya. Jadi sifatnya semua yang namanya mondok itu kan serba nggak instan seperti sekarang. Dulu kan apa yang kita mau kita masak dulu. Masak mie, masak Liwet nasi, kali ya, zaman liwet. dulu. Tapi Iya. pada saat jam-jam kita sekolah, ya waktu sekolah ya kita harus sekolah. Karena setahu saya dulu tahun 80-an itu saya masih MI ya. Wah, ini udah ada jalur lagi. Ada saya TNI itu. Ada saya justru yang sering meskipun saya kagak mondoknya di At-Taqwa ya, saya dulu mondoknya di Banten. Saya dulu lagi waktu MI sama MTS itu saya sering saliman Iya, sama sungkeman. ya kalau datang ke sini atau kan waktu dulu kan kalau kita kelas 6 MI itu tidak iya dulu ujiannya kan ujian di At-Taqwa tuh Iya, ya bareng-bareng. kita mondok 3 hari itu makan senampan berlima bertiga berempat luar biasa itu kala itu Engkong Kiai itu almarhumlah yang saya masih terasa ketika dia memberikan ceramah, nasihat atau kultum Iya, kalau iya. bilang mah itu kayaknya rasa Menyentuh. kayak adem bukan adem lagi ya hati itu kayak dirorot Iya, iya. sedih aja rasanya. Apakah Ustadz seperti itu mengalaminya? Ya mungkin semua juga begitu. Gitu ya? Ya murid-muridnya karena ngikutin contoh dari bagus. Karena kan saya bilang tadi bahwa yang udah karismatik itu kan artinya bisa menarik. Ya, tadi juga saya ceritakan tentang beliau itu kenapa dia punya ilmu tarekat. Udah tahu, udah ngerti. Jadi udah paham. Apapun yang dia lakukan itu dia udah ngerti, udah paham. Nah, cuman kita sebagai muridnya kadang-kadang nggak memahami. Tuh. Nah, tapi lambat laun kita akan bisa memahami. Oh, sosok Kiai begini. Oh, sosok Kiai begini. Artinya kalau bahasa orang kampung jangan melihat sebelah mata. Melek. Ini nih. Makanya sekarang saya katakan bahwa
Kong Kiai walaupun beliau sudah tidak ada, tapi ruhnya masih Betul itu. Berasa. Betul, betul, Ustaz, betul. Nah ini satu lagi saya mau nanya nih, kembali lagi kepada perjuangan. perjuangan. Tadi Almarhumah Kiai Nur Ali ya, dia kan dijuluki Kerawang Bekasi gitu ya. Nah di Kerawangnya itu seputaran Kerawang atau ada satu wilayah yang memang betul dulu buat base campnya Almarhumah? Oh, dulu kan perjuangan dari Bekasi ke Kerawang itu kan mentoknya di Rengas Dengklok. Oh, Rengas Dengklok. Ujungnya. Rengas Dengklok. Iya. Jadi perjalanan dari Bekasi ke Rengas Dengklok itu perjuangan dia. Itu bergerilya itu dari Bekasi ke Rengas Dengklok gitu ya. Oh, Kerawang ke Rengas Dengklok tuh ya. Iya. Oh. Tapi ada berita yang mengejutkan kita juga, beliau sempat jalan dari Bekasi ke Yogyakarta. Jogja, Jawa Tengah. Kalau tidak salah yang ketika menemui Jenderal Sudirman. Betul. Ya, saya pernah baca tuh sejarahnya. Perjalanan dari Bekasi ke Yogyakarta menemui Jenderal Sudirman. Itu sendiri apa bawa pasukan kalau itu? Kalau nggak salah bawa pasukan. Jalan kaki. Jalan berarti. kaki. Sambil bergerilya. Mencoba kita jalan kaki ke Jogja. Bulan Ke Kerawang aja anak gempor ya. jalan mau ke depan Mariana. Kalau anak sekarang mah manja. Iya. Emang warung Madura aja pakai motor. Gitu. Kasih Jogja berapa? Makanya anak-anak sekarang mentalnya, aduh tolong ya, kayak dulu lagi deh ya, mental semangat, mental anak muda sekarang. Mental pejuang ya. Iya, jangan manja ya. Gitu. Jogja tuh deh. Iya, Ke Kerawang ke Jogja. jalan kaki. Itu kalau berarti di umur berapa kira-kira ya pas kejadian? Itu kalau nggak salah sekitar umur di pala 40-an. 40 B. Iya. Itu Masih gagah beliau. Rambat-rambat. Asam urat. Aduh, luar biasa. Nah, untuk Bang Ustadz nih, sebagai keluarga dari beliau ini, apakah merasa terbebani atau ada motivasi dalam diri sendiri gitu? Kalau kebebanan sih enggak, tapi motivasi pasti ada. Ada motivasi untuk membangkitkan sejarah-sejarah yang sudah mungkin punah, kita angkat lagi biar nanti anak cucu kita semua tahu sejarah itu. Giroh beliau ketika berjuang untuk agama, untuk bangsa dan negara, kita lanjutin Nah. ini seperti itu mungkin ya Bang ya. Iya benar. Jadi mudah-mudahan saya nggak ada sifat menyerah, tapi untuk membangkitkan semangat 45 ini yang kita harus bangkitkan. Karena sekarang zaman sekarang tahu sendiri. Ya tadi saya bilang mau jalan ke Madura aja pakai motor. Coba sekarang anak sekarang luar Iya. biasa. Saya enak banget anak sekarang ya. Dulu zaman saya sekolah kemana aja jalan kaki. Sekolah dulu mas saya mending. Zaman dulu mah kayak tahun 80-an kan sepatu masih langka. Pakai sandal jepit masih mendingan. Makan Nyeker. kadang kita makan sate aja bareng-bareng. Sate satu tusuk bareng-bareng. Itu zaman dulu. Yang penting saling nyicipin. Nah, nyicipin. Sekarang pengennya satu, Iya. bungkus satu. Beli seorang. Sate kambing Iya, aja. iya, iya. Bungkus seorang ya. Nah, ada nggak motivasi buat anak-anak muda sekarang ya biar apa ya? Girohnya bangkit. Giro semangat Semangat. lagi mengedepankan tentang adab, ya sopan santun, atau kan minimal mencontoh daripada almarhum Kiai Nur Ali seperti apa gitu. Ada nggak motivasi? Silakan Ustaz. Motivasi untuk regenerasi ya. Kita kembali kepada ilmu lagi. Bahwa ilmu itu bisa mencerdaskan segala-galanya. Makanya dalam dunia belajar jangan menyerah. Jangan putus asa. Semuanya kita kejar.
Walau dalam hal ini memang lika-liku perjuangan, lika-liku belajar itu ya luar biasa. Iya. Tapi pada saat kita mendapatkan ilmu yang manfaat itu luar biasa. Jadi motivasi saya kepada anak murid-murid saya semua, termasuk orang-orang yang mungkin tahu sejarah, kita ambil, kita cerna bagaimana pahlawan nasional sudah memberikan sebuah wacana yang luar biasa kepada kita. Contoh cerita contoh-contoh yang udah luar biasa. Kita ambil hikmah yang terbaik buat kita sendiri. Semoga apa yang kita lakukan berjalan dengan lancar. Amin. Tidak ada kendala. Semua yang kita lakukan, baik anak didik-didik kita semua, menjadi anak-anak yang sukses. Ustaz kan katanya seorang pengajar ya? Betul. Di mana sih ngajarnya emang? Nah, alhamdulillah saya ngajar Di Penggarutan ya? Penggarutan. Di apa tuh? SMP, SMP, SD? SMK dong. SMK apa sih namanya? Aqua 01 Tarumajaya. Oh, yang OnePlus itu. Plus. Oh, berarti Ustaz Abdul Aziz ini seorang tenaga pengajar atau guru di SMK Aqua 01 Tarumajaya, guys. OnePlus. Itu ya, Ustaz ya? Betul. Ini promo ya? Oh, udah. Banyak mungkin warga teras survei kagak tahu nih Kang Ustaz ada ya. Iya. OnePlus ini apa? Boleh nggak dijelasin? OnePlus itu, Ustaz, apa Ustaz? Oke, kita jelasin. Nomor 1 nggak ada, mungkin nomor 2. Pasti 1. 01. Kemudian ada yang lain. OnePlus 01. Nggak ada 2. Yang ada OnePlus. Tidak ada. 1 itu nggak mungkin jadi 2. Artinya 1 ya tetap 1. Yaitu OnePlus. Di Penggarutan Jalan Kiai Haji Ahmad Junaidi. Junaidi. Kalau nggak salah ya. Betul. Promosi nih. Promosi juga kan? Ada royaltinya. Jadi kalau ngaku anak Bekasi, cinta sama ulama Bekasi, cinta sama perjuangan beliau, ngelahin anak-anaknya di mana tadi? SMK Aqua 01. Tarumajaya. Itu udah luar biasa. Eskulnya anak Betawi kagak bisa main pukul. Jangan ngaku ente anak Bekasi kagak bisa main pukul. Betul. Agamanya udah pasti. Pasti dong. Jangan. Ajaran baru bentar lagi nih. Bentar lagi udah ada penerimaan sekarang. Ya. Besok dapat royalti. Dulu biasanya kita kalau ada narasumber kita kayaknya nggak serius-serius banget dah dengerin, apalagi saya yang suka apa ya Ablak ya. ini terus terang dari awal sampai akhir Serius? saya serius banget. Kagak ada saya ini nyelenehin narasumber. Daripada kita kewalak, Beh. Yang bener juga emang. Iya, nggak bisa, nggak bisa. Ini juga susah banget kan ya, gerak. Karena memang yang diceritain ini sosok yang luar biasa, Al-Maghfirah. Kita nggak mau kualat juga. Makanya kita betul-betul mendengarkan dengan seksama. Kan ini sejarah yang penting, yang memang harus betul-betul kita tahu. Biar nanti kita berbagi cerita pula dengan anak keturunan cucu kita. Betul. Gitu. Segitu ya? Betul. Tuh. Jadi anak-anak Gen Alpha nih mungkin banyak yang nggak tahu gitu kan. Mungkin cuma tahu Bekasi itu Kiai Haji Nur Ali, tapi tanpa tahu beliau ini siapa. Mungkin kedepannya nih pemerintah mungkin daerah ya. Iya. Kalau saya sendiri lebih berharap bahwa untuk sejarah tentang ulama, para pejuang di Kota Bekasi ini mungkin lebih dinaikkan lagi oleh para oleh pengajar sudah pasti ya, Iya. mungkin oleh para pejabat-pejabat di atas sana mungkin untuk mereka lebih dikenalkan lagi ke gen alpha yang mungkin hanya tahu game-game sekarang. Iya. Gadget. Sad, saya mau nanya nih, selain ngajar ente apa lagi kegiatannya, Sad? Ya, yang ngajar aja. Ajar aja. Anak berapa, Sad? Alhamdulillah. 3. 3. Bini berapa? Aku Nggak nambah nggak? agak nyerah kita. Sapu melayang. Nah, untuk yang belum tahu nih, yang untuk khususnya daerah-daerah luar yang belum tahu ini, Bung Ustadz, Ya. mungkinkah kasih titik lokasi gitu ya untuk makam beliau ini di daerah mana? Oh gitu iya. ya. Jadi biar mungkin ada yang mau jarang dari luar sana gitu.
untuk yang mau ziarah silakan saja. Mau ziarah setiap hari Senin sampai hari Minggu terbuka umum. Setiap hari berarti itu ya? Setiap hari. Mau ziarah jam 2 malam, jam 3 malam, silakan saja. Tidak dilarang ya? Tidak dilarang. Tidak dibatasi ya? Tidak dibatasi. Di mana Silakan. sih? Nah, kita kembali ke alamat Ujung Harapan di pesantren At-Taqwa Putri. Kalau dari jauh, misalkan dari Bekasi, Dari jauh dah. jauh. Luar-luar. Bekasi mah masih daerah kita. Dari luar Bekasi, misalkan dari Lampung ya, dari Lampung, dari Ciamis, Jawa, Medan, semuanya. Sumatera. Sumatera ya. Sekarang kan zaman canggih Pak, Ya, tinggal diklik saja sekarang, udah canggih di sekarang. Google Map. Nah, tinggal di Google Makom apa Maps. pesantren? Pesantren At-Taqwa Putri. Putri. Ujung Harapan Bahagia. Bekasi. Jawa Barat. Klik, Ya. Keluar itu ya, terus Keluar. Iya, di kemarin juga ke Garut bentar-bentar sampai. Nah, itulah. Makanya sekarang zaman canggih, semua yang kita lakukan pasti terpenuhi. Amin. Nah, mungkin tadi Bang Asoy, Bang Ustadz nih, tadi kan kita makomnya untuk ziarah. Kan identik bahwa Bekasi adalah At-Taqwa. Nah, mungkin karena Anda punya ponakan, alhamdulillah mondok di situ. Ya. Saya dari Depok, anaknya mondok di situ sekarang. Nah, mungkin yang dari luar daerah nih, mau mondok di At-Taqwa boleh nggak? Boleh. Mungkin syaratnya apa saja? Nah, Boleh, silakan. Pasti banyak yang penasaran nih. Yang mau mondok di pesantren At-Taqwa, baik putra ataupun putri, silakan, sudah dibuka pendaftaran dari bulan Desember kemarin. Silakan dibuka, datang langsung. Untuk pesantrennya ada pesantren At-Taqwa putra, putri, silakan ambil formulir, baca formulir, dan langsung ditunaikan persyaratan. Lebih lengkapnya buka website ya. Di situ lengkap ada. Betul. Oke, Bang Asoy. ya. Sudah 1 jam lebih kita nggak terasa nih. Nggak berasa banget. Bersama Ustaz Abdul Aziz ya. Dikit dari almarhum Mafiyah kayak Jurnal Ali ya, yang tentunya tadi sudah diperjelas dari mana sih sebetulnya ya Ustaz Abdul Aziz ini keturunan yang mana? Kenapa saya nanya begitu? Ini adalah keturunan dari Engkong Haji Gayar. Engkong Haji Gayar anak tuanya dari Engkong Haji Layu, satu puun ya. Haji Layu punya anak Engkong Haji Gayar, kemudian Haji Anwar, kemudian Empeng Mina. Nah, kalian juga pasti tahu kan Haji Anwar itu siapa? Itu adalah orang tua dari almarhum Al-Mafiyah Kiai Jurnal Ali. Sedangkan dia adik berkakak dengan Haji Gayar. Haji Gayar adalah abang engkong dari Ustadz Abdul Aziz. Engkong apa cucu? Cucu ya? Cucu dari, kalau ke engkong Gayar ya? Engkong berarti larinya cucu. Ini adalah cucu dari engkong Gayar. Jadi sudah tidak diragukan lagi. Yang kalian semua tidak tahu dari mana asal mulanya silsilahnya Ustadz Abdul Aziz dengan keluarga besar At-Taqwa, tentunya tadi sudah dijelaskan. Baik ya, kita akhiri saja perjumpaan kita pada malam hari ini di episode ke-5 bersama Ustadz Abdul Aziz, bersama saya host Lukman Hasan atau Babe Simamau, Dan saya host Duna Kumbara. Dan saya Bang Asoy. masih tetap Teras Rumpi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Belum. Baru nih. Baru Training nih. Kasih pantun deh. Iya dong, mantun dulu. Ya, nyambung. Asal manusia bukan dari batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disimpan rapi di kepala. Teras
wartawan.